psikotropika, dan yang berikutnya adalah zat adiktif, zat yang mendatangkan kecanduan. Jadi rokok itu termasuk zat adiktif. Sekali mencoba hanya mencandui, sulit untuk lepas. Baru pernah jadi pecandu. Candu rokok tapi labarati, tapi sun. Oke, yang berikutnya kita lihat kenapa kita mesti peduli? Karena di sini dari data WHO ada 3,8 juta warga Indonesia yang menggunakan nafsa. Itu terjadi di Filipina, ya. Total transaksinya sekitar 8,4 miliar, ya. Ya. Nah, ini kita lihat. Jadi Indonesia, ya, dana 8 miliar. Kalau Indonesia ini wajar saja tinggi, kenapa? Karena jumlah penduduknya kan sangat banyak. Kalau Filipina itu penduduknya sedikit. Jadi semakin berani, ya Pak, semakin gadang peluang untuk penularannya. Nah, jadi Indonesia menempati peringkat kedua dengan nilai transaksinya 8 miliar. Jadi sulit narkoba itu membatasnya karena memang yang bermain cukong-cukong, ya. Uangnya banyak, dia bisa membayar orang untuk menyebarkan. Nah, jadi memang kerjanya itu Indonesia paling banyak 8 miliar. Kemudian berikutnya kita lihat Thailand, ada Myanmar, ada Malaysia, Laos, Kamboja, Singapura, Vietnam, dan Brunei yang paling kecil. Itu nanti adalah di tindak pidana narkoba paling banyak. Yang di kepolisian itu paling banyak narkoba, sekitar 32%. Kasus pencurian itu 24%, perbuatan curang 9%, kesehatan 9%. Jadi persentase paling banyak itu di narkotika. Jadi kalau pidana umum itu paling banyak kasusnya adalah di narkotika, lebih kurang yang masuk itu 4.500 kasus, ya. Jadi kita lihat paling banyak di narkotika ini kasusnya ini. Nah, ini yang kita lihat dari Januari sampai November ini 1 tahun, ini 1 tahun. Nah, belum nanti kita lihat, ya. Nah, berikutnya, ya, kita lihat di sini, ini intinya kasus penyalahgunaan narkotika itu cenderung naik, ya. Jadi kita lihat anak kecil dia heran gitu, kan matanya membelalak, ya. Ngerti gak sih? Ada anak kecil yang bilang, cenderungnya memang kasusnya naik setiap tahun. Nah, kemudian kan dijawab oleh temannya, ya dia ngerti, tapi jangan marah-marah. Makanya tidak ada marah-marah menyampaikan ini. Ini hanya untuk kita ketahui saja, ya. Jadi minimal kita lihat, kemudian kita dengar, dan nanti kita pahami, ya. Jangan sampai awak terlibat. Sebab kalau kasus narkotika ini, kalau sebagai pemakai mungkin bisa lah sedikit, ya. Tapi kalau sebagai pengedar itu lebih paling minimalnya ABI lewat 8 kalender. Ya, sudah dicatat. Ya. Oke, silakan sambil dilihat gambar-gambarnya sebelum kita lanjutkan ke penggolongan. Jadi narkoba itu ada beberapa jenis yang perlu kita ketahui. Ya, ada beberapa jenis dan efeknya. Nah, kalau ikut narkobanya, apa efeknya kawan? Nah, sebab kita mungkin mengenal ini narkoba ini, kita sudah mendengar, mencobanya mungkin belum. Ya, jadi jangan sampai kita mencoba, minimal kita mengetahui apa yang narkoba yang ada di lingkungan kita ini. Jadi catatannya pede-pede saja, misalkan pengertiannya, kemudian jika masuk ke dalam tubuh, dia akan mempengaruhi apa? Akan mempengaruhi otak, perilaku kita. Jadi kita lihat nanti kawan-kawan kita kalau ada, kalau yang perilakunya aneh-aneh, itu kemungkinan ya otaknya sudah terpengaruh oleh narkoba. Jadi hati-hati kita memilih teman. Kita memang disuruh berteman sebanyak-banyaknya, tapi kalau memilih, itu mesti kita seleksi dengan jenis dan efeknya. Ya. Kita cepat saja karena kita sampai jam 10:30. Ya. Ya, jadi jenis dan efeknya kita lihat berdasarkan jenis dulu, ya. Berdasarkan jenis, kita lihat ini berdasarkan jenisnya. Pertama, narkotika. Ya. Narkotika itu zat yang menimbulkan perubahan kesadaran. Jadi kalau memakai narkoba itu
kadang-kadang hilang pengenalannya, hilang timbul pengenalan, hilang kesadaran. Ya, jadi kalau orang menggunakan narkotika itu dia hilang kesadaran. Nah, hilangnya rasa nyeri dan dapat ketergantungan. Jadi kadang-kadang ini digunakan orang untuk mengurangi rasa sakit, rasa nyeri, dan dia menimbulkan ketergantungan. Ya, jadi zat yang menimbulkan perubahan kesadaran. Jadi kalau narkotika itu perubahan kesadaran jadi dan menimbulkan ketergantungan. Bahkan itu menjadi bisnis negara. Nah, karena dilegalkan oleh negara. Kalau Kolombia itu memang negaranya negara narkotik dan memang bisnis itu dilegalkan di situ. Ya, dilegalkan di negara itu karena memang sumber pemasukan bagi negara. Ya. Nah, kemudian yang kedua, apa yang disebut dengan psikotropika? Ya. Psikotropika itu zat atau obat, dia berbentuk obat ini. Kalau yang psikotropika itu berbentuk obat. Kalau tadi berbentuk barang, ya. Kalau yang psikotropika ini dia sudah berbentuk obat, ya, yang memiliki pengaruh pada susunan saraf pusat. Jadi obat itu kalau diminum maka dia akan mempengaruhi saraf pusat yang tergolong berbahaya, yang apabila kita menggunakan maka bisa kita terjerat pada undang-undang narkotika. Jadi psikotropika itu berupa obat yang sudah dibuat, dicetak, ya, berupa obat, itu namanya psikotropika. Kemudian yang ketiga, zat aditif. Ya, zat aditif itu zat yang memiliki ketergantungan kita dengan zat. Ya, zat yang mempengaruhi upper itu apa? Up, bagian atas ke kepala. Nah, kemudian yang kedua, downers, ke bawah. Jadi pengaruhnya ke tubuh, ke bagian tubuh ke bawah, ke badan. Dan yang ketiga itu keseluruhan badan kita, keseluruhan, seluruh tubuh dia akan berpengaruh. Ya. Jadi ada yang mempengaruhi otak saja, ada yang mempengaruhi badan, ada yang otak di badan lah pengaruh ini. Nah, ini berdasarkan efeknya. Ya. Jadi ada tiga macam, ada uppers, ada downers. Asal katanya up itu kan di atas, down itu di bawah. All, semua. Nah, itu kira-kira pengertiannya, ya. Nah, sekarang kita lihat kalau yang uppers itu apa-apa saja yang mempengaruhinya, ya. Nah, kita lihat pertama merangsang kerja organ tubuh seperti jantung dan otak yang berlebihan. Nah, kopi itu bagus juga untuk kesehatan, tapi jangan terlalu berlebihan. Nah, ini kira-kira dia mempengaruhi bagian jantung dan otaknya, sifatnya kita bergairah, bersemangat. Nah, jadi kalau orang terlalu bersemangat, ya, bergairah, ya, itu memang ada yang perlu kita pahami. Kalau nanti kironya bersemangat, kironya menggunakan ekstasi, ya, berarti pasti ya. Jadi kalau ini yang jenis-jenis uppers, ya, yang mempengaruhi bagian atas kita, ke otak kita, ke gairahan kita, semangat. Nah, orang kalau semangat ini kan tenaganya bertambah. Yang berikutnya, ya, kita lihat contohnya lagi ada kopi, ada kokain, ada rokok. Nah, ini contoh yang tadi yang uppers juga, sabu-sabu, ini ekstasi, ya. Kemudian kokain, kopi, dan nikotin pada rokok. Ya, kaputau. Nah, ini kira-kira contohnya. Ya, contoh yang bersifat downers, yang membuat tubuh kita menjadi melemah. Artinya malas, dia kurang gerak. Nah, kemudian kalau yang kedua-duanya, nanti hiu ke bawah hiu, apa yang kompleksnya? Ya, yang paling banyak maju kena mundur kena. Mengakibatkan pemakainya menjadi berhalusinasi. Berhalusinasi kok maksudnya kita menghayal seakan-akan indah saja, bermimpi, melayang. Orang rancang saja ini nampak. Ya. Ngambur itu nampaknya. Ini pemakai sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Malah sesuatu yang tidak nyata, berhalusinasi.
dibayangkannya indah gitu. Nah, padahal ini lalu dalam bandar atau di jatuh, hanya rasanya lalu di hotelnya, karena dia berhalusinasi. Nah ini yang all wrong. Berikutnya kita lihat, contohnya LSD, ini ada panjangnya, ya diamfetamin, ya ganja juga tuh. Magic mushroom ini sejenis jamur. Jamur istilahnya kalau di searching di internet nanti, magic mushroom ini bentuk jamur berbentuk kepala otak, dia licin di atasnya coklat warnanya. Magic mushroom ini kalau kita konsumsi, ya bagi yang yang suka mendaki gunung, jangan sampai kita menggunakan jamur jenis ini, magic mushroom. Ini jamur berkepala botak, dia licin di atasnya, itu kalau kita konsumsi bisa menyebabkan kita pengaruh narkoba, halusinasi. Jadi kadang-kadang kalau orang yang mendaki gunung ada yang hilang itu disebabkan kenapa? Karena dia mengkonsumsi jamur jenis ini, kemudian terlihat oleh dia indahnya semuanya, sehingga dia berjalan ke arah yang sudah tidak ditentukan. Jadi orang-orang mendaki gunung yang hilang itu memang penyebabnya kadang-kadang itu karena dia mengkonsumsi jamur, mas depresi juga gitu. Ya. Nah, kemudian ini yang ketiga, yang jenis all-arounders. Dia halusinasi. Halusinasi itu dia berkhayal yang bagus-bagus saja. Dan euforia, semangat yang berlebihan, ya. Terlampau semangat, ya. Nah, itu berarti kita curigai juga menggunakan yang jenis all-arounders. Kemudian kalau takut yang berlebihan, paranoid juga berarti dia kemungkinan menggunakan all-arounders. Ya. Dan setelah dia tidak menggunakan, apa efeknya? Depresi, ya, tertekan mentalnya, kemudian pusing dan rasa takut juga. Ya. Apa? Coba lah sedikit. Sekolah coba sedikit lah sedikit. Nah, ya. Coba. Ya. Coba sedikit dulu. Nilainya 87,2%. Kemudian iseng. Iseng, coba lah tuh. Nah, ini 69,2%. Kemudian yang ketiga, mencari ketenangan. Banyaknya masalah, dicari ketenangan. Dicoba narkotika seperti ini. Ya. Harusnya kalau kita banyak masalah itu, yang kita lakukan adalah berzikir, membaca Al-Quran. Disitulah sumber ketenangan. Nah, ada orang-orang yang tidak akan berjalan, Al-Quran tidak perlu, zikir tidak pandai, baca doa tidak pandai, dicarinya ketenangan dengan menggunakan narkoba. Jumlahnya sangat banyak, 59%. Nah, yang kampe, coba, Bang, coba ke kampe itu. Nah, kampe, puan di lemari. Ikut teman, Pak. Ikut teman. Ikut teman itu pengaruh narkoba. Jadi memilih teman itu perlu. Berteman boleh dengan siapa saja, tapi harus kita pilih mana yang teman yang bisa mengarahkan kita kepada kebaikan, mana teman yang hanya sekedar teman. Itu ada yang say hello saja, ya. Say hello biasanya kita sapa itu teman, kawan lokal. Tapi kalau kawannya akan dijadikan sebagai teman akrab, itu memang mesti kita pilih. Sebab seseorang itu akan dinilai dari temannya. Kalau menilai seseorang itu, cari aja si aja kawan. Si A apa, tidak tahu aja gimana. Misalkan ada apa, tidak tahu aja saja. Kalau kawannya perangainya seperti itu, berarti dia lebih kurang sama itu. Sebab kawan itu akan seperti itu, dia akan mempengaruhi. Jadi ikut teman itu 59%. Nah, yang berikutnya menambah keberanian. Orang yang menggunakan narkoba itu dia akan jadi berani. Hakikatnya sebenarnya dia penakut itu. Dia ingin takut, dipakainya narkoba jadi bakar. Sama seperti itu. Jadi hakikatnya sebenarnya itu menambah keberanian. Makanya orang-orang itu kalau misalnya menghadapi orang dia berani, dia buatnya dulu apa dicarinya orang. Ini menghilangkan rasa takut karena memang narkotika itu seperti itu, ya. Nah, kemudian yang keenam, yang terakhir, dipaksa seseorang. Nah,
pas saja adalah coba lakukan kita coba lah dipaksa. Artinya kalau orangnya lemah dipaksa oleh orang yang kuat yang berani, tentu saja dia bisa 10, jadi jumlahnya tidak banyak, 10%. Jadi yang paling banyak alasannya itu adalah coba kita. Jadi minimal kita sudah tahu efeknya tadi, minimal kita tidak mencoba lagi, mengakibatkan nanti kematian. Itu ke fisik, ya. Kepada fisiknya nanti akan mempengaruhi. Tuhan. Nah, ini secara fisik. Kemudian secara sosial, orang yang menggunakan narkotika ini, maka dia akan menjadi antisosial, cuek. Kemana saja orang, ini cuek saja. Itu orang yang ciri-ciri orang yang menggunakan narkotika. Hubungan dengan keluarganya menjadi tidak. Kemudian setelah dia itu nanti yang ada masalah saja gitu. Nah, kalau terlalu wacok menggunakan yang ada hanya masalah. Ini ada sanang itu ada nih. Kalau terlalu banyak menggunakan, dia tidak lagi ada masalah. Ini contohnya, ya. Apa yang harus dilakukan agar tidak terjerat narkoba? Dia apa yang harus kita lakukan agar kita tidak sampai terjerat narkoba? Nah, ini lihat tahapan pencegahannya. Pertama dari diri pribadi. Jadi secara pribadi kita harus berusaha menghindari faktor-faktor yang mempengaruhi kita menggunakan narkoba. Kalau di lingkungan kita ada orang yang menggunakan narkoba, jangan coba-coba mendekati, jauhi lingkungan. Kemudian peer level ini maksudnya teman, kawan-kawan, pergaulan. Jadi kita mesti lihat kawan kondisinya, ya. Jangan sampai kita berteman atau bergaul dengan orang pengguna narkoba. Kemudian tingkat level keluarga, mesti mendekatkan diri dengan keluarga. Jangan banyak berinteraksi dengan orang tua. Dan awak ada masalah, lari dikaduan kawan. Nah, kawan itu kan tak kenal orang. Harusnya kalau kita memiliki masalah, sampaikan kepada keluarga, ke orang tua, ke kakak, ke adik, ke lingkungan yang bisa kita percaya, ya. Nah, baru kita nanti levelnya ke level keluarga. Harus keluarga yang meneliti. Berikutnya baru sosial dan komunitas. Kawan-kawan kalau tua masuk kelompok pecinta alam, geng motor, itu disitulah pencegahannya dimulai. Jo kawan-kawan bersama-sama. Nah, ini sosial dan komunikasi level. Jadi jo kawan-kawan, jo grup. Kalau guru-guru misalkan ada alumni. Nah, di alumni itu kadang banyak positifnya, tapi ada juga negatifnya nanti. Ya, karena kita alumninya banyak nanti yang terlibat narkoba, satu lawan di situ. Jadi sosial dan komunitas ini dulu kita seleksi, kita hati-hati. Bukan ya boleh berteman, boleh, tapi harus kita seleksi. Dan yang berikutnya adalah di sekolah. Nah, di sekolah kan selalu diajarkan, diberikan contohnya ini, salah satunya dengan mengadakan penyuluhan ini, ya. Jadi dari sekolah kita ketahui bahwa ini harus kita tahapan pencegahannya. Jadi yang paling pertama itu dari diri kita, kemudian dari kawan-kawan, dari keluarga, dari sosial komunitas kita, dan dari lingkungan sekolah. Nah, sekolah kan selalu mengingatkan. Makanya sekolah kita setiap pagi selalu diawali dengan sholat duha. Itu tujuannya untuk membuka cakrawala